Halo rekan-rekan trader semua, selamat datang kembali di video analisis harian XAU USD kita. Hari ini, 22 Maret 2026, perhatian kita tertuju pada beberapa event penting yang berpotensi menggerakkan pasar emas secara signifikan. Rilis data inflasi produsen dari Amerika Serikat yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dari perkiraan, serta keputusan suku bunga dari beberapa bank sentral utama, diprediksi akan menjadi pemicu utama fluktuasi harga emas. Bagaimana data-data ini saling terkait dan dampaknya ke pergerakan XAU USD nanti, akan kita bahas tuntas. Sebelum kita masuk lebih dalam ke analisis hari ini, penting untuk diingat bahwa setiap keputusan trading yang Anda ambil sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi. Informasi dan analisis yang kami sampaikan di sini bersifat edukasi dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Trading komoditas seperti emas memiliki risiko tinggi, jadi pastikan Anda memahami risikonya sebelum mengambil keputusan. Mari kita intip kalender ekonomi hari ini dan beberapa hari ke depan. Rabu kemarin, fokus kita tertuju pada data PPI Amerika Serikat yang dirilis lebih tinggi dari perkiraan. Masing-masing sebesar 0,8% untuk core PPI, dan 0,5% untuk PPI bulanan. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan 0,3%. Data inflasi produsen yang naik bisa jadi sinyal tekanan inflasi masih ada, berpotensi membuat dolar Amerika Serikat menguat dan menekan XAU USD. Kemudian ada juga keputusan suku bunga dari The Fed yang mempertahankan Federal Funds Rate di 3,75%. Ini menarik, karena ada proyeksi ekonomi dan konferensi pers FOMC yang bisa memberikan petunjuk arah kebijakan moneter ke depan. Sementara itu, hari ini ada rilis data ketenagakerjaan dari Australia dan Jepang, serta keputusan suku bunga dari Bank of Japan, Bank Sentral Swiss, dan Bank of England. Seiring dengan itu, nanti malam juga akan ada keputusan suku bunga dari Bank Sentral Eropa. Rentetan rilis data dan keputusan suku bunga dari bank-bank sentral besar ini tentu akan memicu market lagi volatil. Jadi tetap waspada ya. Berita makro pertama adalah sinyal potensi jeda kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Bank Sentral Amerika Serikat ini mengindikasikan mungkin akan menahan suku bunga tetap stabil dalam pertemuan berikutnya setelah serangkaian kenaikan yang bertujuan menekan inflasi. Data ekonomi menunjukkan perlambatan, namun perekonomian Amerika Serikat masih cukup tangguh, mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan jeda demi menilai dampak dari kenaikan suku bunga sebelumnya. Inflasi memang masih di atas target The Fed, tapi sudah ada tanda-tanda moderasi dalam harga konsumen dan indikator ketenagakerjaan. Keputusan ini mencerminkan pendekatan hati-hati untuk menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan dukungan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya meningkatkan ketidakpastian tentang arah suku bunga ke depan yang secara tradisional mempengaruhi harga emas. Untuk XAU USD, sinyal jeda ini bisa mengurangi tekanan ke bawah dari penguatan dolar Amerika Serikat, berpotensi memberikan ruang emas untuk bergerak naik. Kemudian, kita beralih ke laporan pekerjaan Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi. Ini justru meningkatkan kekhawatiran inflasi. Laporan ketenagakerjaan terbaru menunjukkan penciptaan lapangan kerja yang jauh lebih tinggi dari perkiraan, dengan jumlah non-farm payrolls meningkat secara signifikan. Ini mengindikasikan pasar tenaga kerja yang ketat, yang ditambah dengan pertumbuhan upah yang stabil, meningkatkan kekhawatiran tentang tekanan inflasi yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran tetap rendah, menggarisbawahi kekuatan pasar tenaga kerja. Para analis pasar menafsirkan hal ini sebagai bukti bahwa ekonomi mampu menahan suku bunga yang lebih tinggi, yang mungkin mengarah pada pengetatan moneter berkelanjutan dari pembuat kebijakan. Bagi pasar XAU USD, laporan pekerjaan yang kuat biasanya memperkuat dolar Amerika Serikat, memberikan tekanan ke bawah pada harga emas. Narasi makro ketiga adalah eskalasi ketegangan geopolitik global di tengah konflik Ukraina dan sanksi. Perkembangan terkini menunjukkan ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama seputar konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dan sanksi internasional yang diakibatkannya. Ketegangan ini telah menyebabkan peningkatan market lagi volatil dan kekhawatiran akan gangguan rantai pasokan, harga energi, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Investor semakin menghindari risiko, mencari aset safe haven di tengah ketidakpastian. Pemerintah dan bank sentral memantau situasi dengan cermat, dan beberapa menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk menanggapi potensi gangguan. Risiko geopolitik umumnya mendorong investor ke aset safe haven seperti emas, sehingga mendukung harga XAU USD. Kita lihat pergerakan dolar Amerika Serikat atau DXY. Dalam beberapa hari terakhir, DXY menunjukkan volatilitas yang cukup.
Setelah sempat menguat tajam melewati level 100 poin, DXY kembali terkoreksi dan kini bergerak di kisaran 99.600. Penguatan dolar Amerika Serikat seringkali berbanding terbalik dengan pergerakan emas. Jika DXY terus menunjukkan tekanan penguatan, itu bisa menjadi sinyal negatif bagi XAU-USD, membuatnya sulit untuk naik. Namun, jika DXY mengalami koreksi lebih lanjut, ini bisa memberikan ruang bagi emas untuk bernafas dan mungkin rebound. Sekarang mari kita perhatikan pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun. Saat ini, imbal hasil obligasi 10 tahun berada di kisaran 4,392%. Pergerakan imbal hasil obligasi ini sangat krusial bagi harga emas, karena emas tidak menawarkan imbal hasil. Ketika imbal hasil obligasi naik, biaya peluang untuk memegang emas juga ikut naik, membuat emas kurang menarik bagi investor. Sebaliknya, jika imbal hasil obligasi 10 tahun ini turun, maka biaya peluang memegang emas akan mengecil, dan emas menjadi lebih menarik. Kita lihat pergerakan historis, imbal hasil obligasi ini sempat menyentuh level 4,0%, lalu rebound cukup signifikan. Jika tekanan kenaikan pada imbal hasil obligasi terus terasa, kemungkinan emas akan kesulitan untuk membuat pergerakan bullish yang kuat. Terima kasih sudah menyimak analisis XAU-USD hari ini. Ingat, konten ini bersifat edukasi dan bukan ajakan untuk trading. Keputusan trading sepenuhnya ada di tangan Anda setelah melakukan riset dan analisis mandiri. Jangan lupa untuk selalu mengelola resiko dengan bijak ya. Sampai jumpa di video berikutnya.